Dan beliau ini, guru ini ngatain muridnya Pak. Ngatain tapi bawa-bawa ras. Halo, selamat siang Pak Aziz. Gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah luar biasa sekali hari ini. Gimana Eri kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Apakah masih menjadi guru PPKN di SMP Negeri 8 kita yang tercinta ini Pak? Ya, tentu saja masih. Sangat luar biasa sekali di SMP 8 ini. Sangat betah sekali di sini. Baik Pak. Ini lumayan cerah ya Pak ya. Berarti mendukung percakapan kita pada siang hari ini. Ya, walaupun agak sedikit mendung sebenarnya. Enggak apa-apa, yang penting enggak hujan Pak. Kalau hujan nanti ribet kan ya. Gak apa-apa, nanti kita pindah ke studio kalau misal hujan. Iya, amin. Oke Pak, kita stop dulu basa-basinya, kita lanjut ke topik utama. Jadi kita di sini mau ngomongin tentang pluralitas Pak. Pluralitas atau yang biasa dikenal sama keragaman entah budaya, bahasa, terus suku, ras, agama yang ada di Indonesia. Menurut Pak Aziz, pluralitas itu apa sih Pak? Oke, sebelum saya jawab mengenai apa itu pluralitas, saya tanya kepada Erli. Menurut Erli apa itu pluralitas menurutmu? Kalau menurut saya ya secara general sebenarnya pluralitas itu keberagaman yang ada di Indonesia gitu. Oke, cukup tepat. Nah, jadi kalau pluralitas itu adalah suatu keberagaman yang ada di masyarakat, tetapi tidak hanya sebuah keberagaman. Pluralitas itu adalah bagaimana manusia atau masyarakat itu mau menerima keberagaman yang ada di sekeliling mereka, baik itu keberagaman suku, keberagaman agama, ras, antar golongan, atau yang lebih dari itu. Misalnya mengenai tingkatan-tingkatan sosial, kemudian pekerjaan yang berbeda-beda, tingkat pemahaman peserta didik misalnya, itu juga termasuk pluralitas. Nah, pluralitas yang ada di negara kita itu sangat luar biasa sekali. Banyak sekali pluralitas yang ada di negara kita. Bahkan di kelas-kelas kalian itu ada banyak sekali pluralitas mengenai tingkat pemahaman mengenai tentang pembelajaran, kemudian tingkat ekonominya mungkin. Nah, itu adalah juga termasuk ke dalam pluralitas menurut saya. Itu pluralitas. Karena Pak Aziz memberikan materi seperti itu, saya mau tanya nih Pak, kan kalau pluralitas itu nggak sekedar keberagaman. Menurut Pak Aziz, di sekitar Pak Aziz itu ada nggak sih pluralitas yang kayak keberagaman yang kayak wah, di mata Pak Aziz ini keren banget, atau mungkin Pak Aziz pernah melihat perbedaan, misalnya melihat teman baru atau rekan kerja baru yang kayak wah ini keren banget karena di sebelum-sebelumnya Pak Aziz nggak pernah ketemu, mungkin budaya yang beda, bahasa yang beda, dialek yang beda atau gimana gitu Pak. Oke, pernah. Ya, cukup sering sebenarnya. Waktu saya SD SMP kan, SD SMP bahkan SMA, mayoritas teman-teman saya itu adalah Muslim. Nah, ketika saya menginjak bangku perkuliahan, itu saya melihat tentang perbedaan-perbedaan mengenai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras. Nah, pada suatu ketika, kurang lebih pada tahun 2017-18, saya pernah mengikuti kegiatan di situ yang namanya adalah sahur bersama. Tempatnya di Kelenteng Poncowinatan kalau kamu tahu. Nah, di Kelenteng itu ada sebuah acara tentang sahur bersama yang dilakukan oleh Wahid Institute. Nah, di sana itu yang diundang itu tokoh-tokoh agama dari berbagai macam agama. Bahkan ada beberapa yang dari tokoh-tokoh penganut kepercayaan yang ada di Jawa ini. Nah, pada waktu itu sangat luar biasa sekali. Wah, ternyata bisa sedamai ini ya ternyata Indonesia tuh. Banyak sekali perbedaan, banyak sekali keberagaman agamanya, sukunya, rasnya. Mereka bisa bersatu di dalam satu tempat yang sama dengan sangat adem sekali rasanya di sana. Itu sangat luar biasa sekali, pengalaman yang sangat luar biasa sekali, terutama dalam hal keberagaman yang pernah saya alami di situ. Nah, kalau di lingkungan kerja, ya mungkin hampir sama. Kalau kemungkinan lingkungan kerja ya tingkat ekonomi masyarakatnya, tingkat ekonomi teman-teman kerjanya, kemungkinan latar belakang pendidikannya, sukunya, agamanya juga termasuk. Terutama dalam di setiap pekerjaan kan pasti ada saya bertemu dengan anak-anak didik yang baru. Kemungkinan ada perbedaan mengenai karakter tiap anak-anaknya. Nah, itu suatu keberagaman juga menurut saya yang setiap tahun itu pasti berganti. Karena setiap tahun naik. Nah, nanti kan ada peserta yang baru di sana. Nah, di situ
kita semacam harus mau atau harus bisa untuk memahami karakteristik peserta didiknya. Nah, itu pasti akan ada keberagaman yang ada di sana. Seperti itu. Pak Aziz kan bilang yang tadi sahur bersama itu 2017 ya Pak? Iya, kalau 2018 kalau salah. Juga ada pengalaman nih Pak, pada saat 2017 saya tuh ada healing ke Bali lah. Healing ke Bali. Iya healing dong, wajib gitu mah. Healing ke Bali, saya ke Pura Besakih kalau nggak salah. Jadi dibuka itu kan kita nggak cuma sekedar datang nih Pak, nggak cuma sekedar datang terus langsung naik ke puranya, nggak. Tapi saya tuh diwajibkan buat pakai kayak kalau di sini jarik, cuman bukan motif Jawa, jadi kayak motif yang beda tapi kayak iketan juga gitu loh, kayak jarik. Dan sebelum masuk ke puranya itu saya harus pakai itu. Dan lucunya kan saya di sana belajar tentang budaya-budaya Hindu dan Bali kan Pak. Setelah itu pas saya pulang, saya naik kelas 3 SD kalau nggak salah, pada waktu itu ada teman saya dan ternyata beliau ini Hindu. Jadi kita sampai sekarang pun berteman gara-gara awalnya ngobrolin tentang keberagaman yang saya temui di Bali dan begitu juga sebaliknya. Oke, luar biasa sekali pengalamannya ya. Terus gila sih Pak, menyenangkan karena saya melihat secara langsung tuh loh bagaimana orang Hindu beribadah, bagaimana indahnya Pura Besakih di Bali, bagaimana orang-orang itu memiliki kebudayaan yang masih dipegang erat. Karena menurut saya yang paling memegang erat budaya di Indonesia itu masih Bali. Bahkan mereka tuh mencari uang itu menggunakan budaya kan ya Pak? Iya, semacam itu. Ya, budaya di Bali memang luar biasa kentalnya, masih sangat kental sekali. Sebagai salah satu pulau atau salah satu provinsi bahkan yang masih memegang erat budaya mereka dan digunakan untuk sarana pariwisata, bahkan perekonomian mereka menggunakan budaya mereka sendiri. Nah, itu juga termasuk luar biasa yang ada di negara kita. Masih istilahnya masih asli yang ada di sana. Dan mereka tuh berusaha untuk menjaga dan tambah mengenalkan gitu. Tapi kan itu positifnya ya Pak, kayak orang-orang tuh belum tentu bisa sehebat orang-orang Bali yang bisa menjaga toleransi, bisa menjaga dan menghargai satu sama lain, tapi kan ada banyak sekali yang belum bisa. Contohnya, Bapak pernah mendengar konflik Sampit? Iya, pernah. Itu ada pada saat Februari 2001 yang menewaskan sekitar bahkan mungkin ribuan Pak sampai saat ini gitu. Dan saya baca di berita-berita gitu sampai saat ini konflik itu belum 100% clear kan Pak. Itu pada awalnya hanya sebenarnya bisa dibilang keirihatian karena suku Madura itu kan datang ke wilayahnya orang suku Dayak dan mereka iri gitulah karena si suku Madura ini mungkin lebih mapan. Ya, lebih mapan dan lebih mungkin mereka ngira kayak ini saingan gitu. Padahal sebenarnya mereka juga nggak mau ngapa-ngapain gitu, cuman mau pindah aja, mau bermigrasi aja kayak gitu. Itu sampai sekarang bahkan belum terusut tuntas Pak. Menurut Bapak, kalau misalnya Bapak bisa nih ngomong atau kayak apa sih yang pengen Bapak omongin ke pihak polisi dan juga masyarakatnya biar nggak terjadi konflik yang sama dan agar konflik ini tuh cepat selesai gitu, karena kan itu menewaskan nggak cuman dikit ya orangnya, tapi kan banyak dan sampai sekarang belum selesai. Masalahnya di situ sih Pak. Ya, oke. Kalau kita bicara mengenai toleransi tentang keberagaman, itu pasti kita lebih sering mengenal tentang keberagaman yang baik-baik. Nah, tetapi tidak istilahnya masih adalah sedikit atau beberapa hal yang mengenai toleransi yang masih kurang di negara kita. Karena apa? Karena toleransi itu membutuhkan yang namanya kedewasaan sosial bagi masyarakat kita. Nah, negara kita itu negara yang heterogen. Artinya banyak sekali keberagaman yang ada dan tidak semua orang itu dewasa untuk menghadapi keberagaman yang ada di masyarakat kita. Kalau yang ada di negara kita kebanyakan konflik-konfliknya itu adalah konflik horizontal atau kalau di pelajaran IPS itu ada yang namanya konflik sosial. Nah,
masyarakat yang ada di negara kita di tengah keberagaman yang ada ini, yang banyak sekali ini, pasti tidak terlepas dari yang namanya konflik sosial. Nah, tadi yang disampaikan Erli itu adalah konflik sampit contohnya. Konflik sampit itu nggak hanya meliputi konflik horizontal saja. Maksudnya konflik horizontal itu hanya konflik antar suku, atau konflik antar agama, atau konflik antar ras dan lain sebagainya. Nah, kasus sampit itu adalah salah satu contoh mengenai kasus yang unik. Kenapa? Karena di sana awal mulanya memang itu hanyalah konflik horizontal. Kemudian alasan keduanya itu ditambah dengan sebenarnya konfliknya tidak begitu muncul. Konflik yang terjadi di kasus Sampit tadi itu bermula ketika masyarakat dari Madura itu datang ke Sampit dengan program transmigrasi pada waktu itu namanya. Nah, orang-orang Madura itu sangat mudah sekali dalam bekerja, mendapatkan tanah di sana, mendapatkan pekerjaan di sana dengan mudah sekali, sehingga tingkat ekonomi mereka menjadi timpang. Jauh lebih tinggi Ya, yang padahal pada waktu itu persentase dari orang Madura yang ada di Kalimantan pada waktu itu hanya sekitar 21%. Nah, dengan ketimpangan ekonomi tadi itu semacam bom waktu. Nah, ketika bom waktu tadi sudah mulai meledak di sana, akhirnya muncullah yang namanya cross cutting konflik. Apa itu cross cutting konflik? Itu artinya konflik yang saling menyilang, saling memotong antara horizontal dengan vertikal. Nah, cross cutting konflik itu menjadi salah satu konflik yang sangat sulit untuk diselesaikan. Nah, dengan adanya cross cutting konflik tadi yang semula itu hanya konflik biasa, itu menjadi konflik yang istilahnya extraordinary konflik luar biasa sekali. Nah, pemerintah pada waktu itu, terutama aparat kepolisiannya, itu kurang bergerak cepat dalam istilahnya meredam konflik yang ada di sana. Sehingga atau bahkan pada waktu itu polisi atau aparat kepolisian itu takut untuk melerai kedua belah pihak. Karena mungkin terlalu brutal ya pada waktu itu sangat mengerikan sekali keadaannya. Nah, jadi polisi lebih sering menunggu terlebih dahulu untuk konfliknya meredam. Nah, meredamnya konflik itu atau meredamnya konflik tadi itu menjadikan korban jiwanya luar biasa sekali, banyak sekali korban jiwanya. Kemudian karena meredamnya itu sangat lama, dan itu sebenarnya ada yang namanya provokator yang sekarang yang ditangkap oleh pihak kepolisian, itu menjadi salah satu istilahnya kompor di dalam konfliknya tadi. Nah, kalau tadi Erli bilang bahwasanya konfliknya itu belum selesai 100%, memang belum. Tetapi penyelesaian dari pihak kepolisian dan pemerintah memang sudah selesai. Konfliknya sudah dia bilang selesai. Tetapi masih ada beberapa residu di sana, residu konflik di sana. Misalnya ada ketegangan, misalnya ada kecemburuan sosial, ada ketegangan sosial di sana mengenai orang Kalimantan dengan orang Madura. Tetapi secara garis besar bahwasanya konflik antara yang ada di Sampit antara orang Madura dengan Dayak itu sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Pihak polisi sudah berhasil kemudian menangkap provokatornya, menangkap pelaku-pelakunya, dan kemudian meredam konflik di sana beberapa tahun setelahnya. Itu konfliknya sudah selesai, tapi masih ada residu-residunya memang. Kenapa? Karena kalau antar dua kelompok tadi sudah bersaling memunculkan suatu konflik, pasti akan ada yang namanya residu atau yang namanya sisa-sisa, istilahnya sisa-sisa konfliknya tadi, dan itu sulit sekali untuk menjadi atau dihilangkan. Nah, tugas kita sebenarnya kalau kita sebagai seorang warga negara, tugas kita ya cuma menjaga keberagaman. Karena apa? Karena kita tuh nggak punya power sebenarnya, kita nggak punya suara karena suara kita udah diambil pada waktu pemilu. Nah, sebenarnya ini ada tugas dari pemerintah secara umum, kemudian aparat kepolisiannya istilahnya. Tugas dari pemerintah itu adalah bagaimana mereka mau atau mereka harus mensosialisasikan tentang keberagaman yang ada di masyarakatnya. Nggak hanya di sekitar konflik, di daerah konflik, nggak hanya ada di daerah Sampit aja, melainkan kepada semuanya. Nah, potensi-potensi konflik di tengah keberagaman kita ini, itu sebenarnya tiap mendekati pemilu itu pasti muncul. Ada yang namanya polarisasi keagamaan, atau isu-isu SARA, isu-isu rasial dan lain sebagainya, itu pasti tiap 5 tahun sekali itu muncul, atau bahkan 1 tahun sebelum pemilu itu sudah muncul kasus-kasusnya atau polarisasinya. Dan itu menjadi PR dari pemerintah, bagaimana kita dalam menghadapi politik atau pesta politik tadi, pesta demokrasi tadi, agar menjauhkan dari isu-isu SARA. Kita harus berdewasa dalam berpolitik. Jadi
mengenai konflik yang ada di Sampit itu harus menjadi gambaran kita supaya tidak terulang lagi Tapi emang mengenai konfliknya tadi. setuju sih Pak saya, karena gini, yang bisa menyelesaikan itu 100% tuntas ya kita sendiri ya, dari dua suku tadi yang Iya. bermasalah. Karena menurut saya aparat dan pemerintah itu pasti sudah berusaha, cuman mau gimana pun sebagai mediator itu nggak bisa melakukan apa-apa. Iya, betul Yang sekali. bisa menyelesaikan ya dua suku tadi gitu sih Pak. Iya. Nah, apalagi dua suku tadi itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Mediator yang bisa menengahi tanpa mencampurkan dua kebudayaan yang berbeda tadi. Mereka tetap menghormati kedua kebudayaan tadi, tetapi diselesaikan dengan hukum nasional tadi itu. Nah, penyelesaian konflik seperti itu. Karena ya orang punya budaya-budaya beda, tapi mereka harus lebih bisa beradaptasi sama di mana mereka berada gitu. Kayak ada pepatah di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Harusnya kalau misalnya, tapi itu juga ada banyak yang bilang kalau misalnya orang-orang sini tuh pasti kayak gini. Kalau orang-orang sini tuh pasti kayak gini. Itu sebenarnya menurut saya annoying ya Pak, agak apa ya? Menjengkelkan. Misalnya kayak saya sering dibilang kayak kamu tuh orang Jawa kok omongannya keras, bukan kasar, keras. Tapi padahal ya saya keras karena saya bukan karena saya orang Jawa gitu. Maksudnya itu bukan hal yang bisa dicampurkan. Kalau saya mah itu agak annoying sih Pak. Ya, kita memang hidup di masyarakat pasti tidak lepas dari yang namanya stereotip tadi. Bahwa orang Batak itu keras-keras, orang Jawa itu lemah lembut, orang Timur itu kasar-kasar. Nah, seperti itu stereotip itu harus kita hindari. Kenapa? Kalau kita berpaku pada stereotip, kita nggak bisa istilahnya memanusiakan manusia. Nah, kita harus menghargai martabat seorang manusia sebagai seorang individu, bukan sebagai seorang kelompok dia dari berasal suku apa. Kalau kita stereotip tadi kita pegang erat, nah kita bisa akan sulit untuk menerima perbedaan budaya yang ada di masyarakat. Wah, kok kamu orang Batak tapi kok omongannya halus sekali, kamu orang Jawa tapi kok omongannya tinggi sekali bahasamu, kayak gitu. Itu stereotip yang harus kita hindari sebenarnya. Mengenai itu agar kita dalam berhubungan dan terutama dalam lingkup keberagaman, kita bisa menghormati manusia sebagai seorang manusia yang utuh, memanusiakan manusia kalau istilahnya di dalam PPKN itu namanya, seperti itu. Karena kita nggak bisa nyamain juga kan, kalau orang Jawa itu harus lemah lembut, kalau orang Batak itu biasanya keras, kalau orang ini biasanya seperti ini, itu nggak bisa. Karena ya kita seperti yang Bapak omongkan tadi, kita individual, terserah, maksudnya bukan terserah sih sebenarnya, lebih ke bagaimana kita ngomong itu ya, itu karena kita bukan karena kita siapa, dari ras mana gitu. Sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia, ya seperti itu. Kita harus menghormati setiap individu sebagai seorang manusia yang utuh, bukan sebagai bagian dari kelompok mana, seperti itu mengenai hal tadi. Balik ke topik Pak, Oke. tadi kan Pak Aziz ada nyampain kalau pluralitas itu nggak cuma sebatas keberagaman kayak suku, ras, agama dan segala macam, tapi juga karakteristik siswa-siswa. Jadi Pak, kan Bapak juga guru. Jadi saya pernah baca di sebuah berita, itu ada guru yang kesal sama muridnya, dan guru ini ngatain muridnya Pak. Ngatain tapi bawa-bawa ras, ngomongin kayak woi hitam gitu. Pokoknya ada kata bla 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 hitam, ada gitunya. Terus akhirnya mereka menyelesaikan itu secara pribadi. Kalau menurut Pak Aziz itu udah cukup adil atau belum sih? Kalau menurut saya itu belum cukup adil ya, karena ini masih anak kecil loh, udah kena diskriminasi bahkan dari orang yang mungkin lebih mengetahui, lebih paham ilmu daripada dia gitu. Kalau misalnya minta maaf, iya minta maaf. Tapi apakah si anak ini udah selesai? Apakah dia udah nggak merasa sakit hati gitu? Menurut Bapak itu udah cukup adil belum kalau misalnya mereka sudah menyelesaikannya, tapi gurunya tuh nggak dikasih sanksi apa-apa? Setahu saya soalnya kalau di berita itu katanya gurunya tidak diberi sanksi apa-apa, bahkan mungkin cuma dikeluarkan dari sekolah gitu. Nah, mengenai tindakan-tindakan seperti itu atau istilahnya tindakan diskriminasi ras tadi, sebenarnya itu ada hukuman pidananya sebenarnya mengenai diskriminasi terhadap undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan juga diskriminasi suku dan ras. Nah, itu ada hukuman pidananya, tapi kebanyakan di masyarakat kita, sebenarnya bangsa kita bangsa pemaaf sebenarnya. Jadi kalau ada masalah selesai dengan minta maaf. Yang padahal kalau dari sudut pandang hukum itu bisa dituntut kepada hukum. Nah, tergantung karena ini adalah delik aduan,
Jadi kalau gurunya tadi tidak diadukan kepada pihak kepolisian, ya maka itu nggak bisa. Karena apa? Karena hukum dari penghapusan diskriminasi suku dan ras tadi itu adalah delik aduan. Jadi seseorang itu harus diadukan terlebih dahulu ke polisi, baru bisa ditindak lanjut. Beda kalau yang namanya delik biasa. Kalau delik biasa, misalnya pembunuhan. Kalau pembunuhan itu nggak harus yang korbannya yang harus melapor. Kenapa? Ya kan udah dibunuh. Nah, oleh karena itu delik biasa. Kalau delik biasa itu orang lain itu bisa melaporkan atau bahkan polisi bisa menangkap langsung tanpa ada aduan. Nah, kalau delik aduan contohnya mengenai diskriminasi SARA atau tentang kalau yang sekarang lebih dipakai oleh beberapa kalangan itu mengenai undang-undang UU ITE atau namanya apa sih? Pencemaran nama baik. Berarti ada orang yang menyinggung dan dia merasa tersinggung, itu bisa dilaporkan. Kenapa? Karena itu adalah delik aduan. Dan yang boleh melaporkan sebenarnya itu hanya orang yang merasa tersinggung atau korbannya secara langsung. Itu delik aduan. Jadi kalau korbannya tadi tidak melaporkan secara langsung, secara khusus kepada pihak kepolisian, ya itu nggak bisa. Polisi nggak bisa langsung nangkap. Karena itu bukan delik biasa. Jadi kalau delik biasa itu polisi bisa langsung menangkap. Tapi kalau delik aduan itu polisi harus menunggu aduan dari orang lain, laporan dari orang lain. Nah, kalau yang tadi mengenai diskriminasi ras tadi, kalau korbannya tadi merasa itu tidak perlu dibawa ke ranah hukum, ya udah, hukumnya selesai. Tapi kalau korbannya tadi itu merasa harus dibawa ke ranah hukum, dilaporkan ke kepolisian, ya itu harus ada laporan ke kepolisian. Nah, karena kepolisian harus menunggu terlebih dahulu, tidak bisa langsung menindak kejahatan tindak pidana tanpa ada aduan dari masyarakat. Kalau itu delik aduan. Nah, diskriminasi ras dan juga suku tadi itu adalah delik aduan. Kecuali kalau itu memang sudah ada yang namanya konflik di masyarakat. Sudah ada yang namanya kalau istilahnya semacam pelanggaran HAM atau diskriminasi terhadap ras dan lain sebagainya yang sudah terwujud fisik. Berarti kalau sudah sampai membunuh, menganiaya, itu berarti bisa dilaporkan sama orang lain. Itu udah delik biasa. Jadi polisi bisa langsung menindak tanpa ada laporan dari siapapun. Kalau itu hanya berupa verbal dan itu masih belum istilahnya konfliknya meluas, baru antara individu dengan individu, itu masih masuk ke delik aduan, bukan delik biasa. Jadi polisi harus sifatnya menunggu kalau delik aduan. Seperti itu. Itu dari sudut pandang hukum. Nah, kalau dari sudut pandang etika moral seorang pendidik, itu sebenarnya gurunya itu salah. Ya, kenapa? Karena kita sebagai seorang pendidik, kita harus mengajari bagaimana anak didik kita itu supaya bisa memanusiakan manusia, bisa menghargai teman-temannya. Nah, sekarang tren-tren di internet itu justru kebanyakan menganggap diskriminasi SARA itu hal yang biasa. Banyak sekali ejekan-ejekan yang berbau rasis, berbau SARA, semacam N-word dan lain sebagainya, atau semacam simbol-simbol yang sebenarnya itu adalah simbol rasial, semacam simbol Helsik atau sapaan Hitler pada zaman dahulu. Nah, sekarang itu digunakan sebagai simbol bahwasanya itu adalah supremasi kulit putih. Jadi kulit putih dianggap yang paling tinggi. Nah, simbolnya itu ada Helsik atau semacam sapaan Hitler pada Perang Dunia Kedua. Nah, itu sering kali menjadi tren di TikTok dan anak-anak itu nggak ada yang bahkan nggak tahu dan itu dipraktekkan beberapa. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik seharusnya itu mengajarkan mengenai toleransi dan sebisa mungkin menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang berbau rasial tadi. Itu tugas seorang pendidik. Nah, jadi sanksi secara moralnya seperti itu. Tapi emang benar sih Pak, harusnya pendidik itu kan untuk ditiru dan digugu ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya guru aja belum bisa jadi yang toleransi, gimana muridnya bisa toleransi gitu. Karena menurut saya toleransi itu karena terbiasa dan kebiasaan ya Pak. Karena kalau misalnya dari kecil nggak dibiasain toleransi ya nggak bakal bisa toleransi sampai besar gitu. Karena kayak ada kota nih Pak di Sidoarjo yang dia tuh ada berbagai macam kebudayaan di sana, ada banyak kebudayaan lah di sana, keberagaman gitu. Dan mereka tuh bisa yang toleransi banget tuh loh Pak. Dan itu saya yakin itu terjadi ya karena mereka terbiasa buat menghargai, mereka terbiasa buat melihat sesuatu yang berbeda, mereka terbiasa untuk mikir lebih jauh dan lebih lebar. Kalau misalnya
saya tuh di sini nggak cuman ada suku ini dan ini, tapi ada suku ini. Jadi mereka lebih terbuka dan kayak mengetahui gitu loh kalau mereka di dunia ini, khususnya di Indonesia tuh nggak cuman ada suku-suku yang itu, nggak cuman ada ras-ras yang itu. Jadi mereka terbiasa buat ngelihat hal yang berbeda, dan semoga saja sekarang udah lebih kayak gitu ya, melihat lebih luas, lebih lebar lagi. Kalau di Indonesia nggak cuma ada ras-ras ini, ada agama ini, tapi lebih belajar buat cari tahu lagi, belajar menghargai, belajar, bahkan menurut saya kalau belajar budaya tuh menyenangkan juga. Ya, kalau sebenarnya toleransi itu tidak bisa tiba-tiba kita langsung toleran kepada orang lain. Perlu yang namanya pendewasaan, pembiasaan. Semacam kalau kita sudah selalu atau tiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang sama dengan kita, dengan orang-orang yang homogen dengan kita tiap hari, kita nggak akan tahu apa itu perbedaan. Beda lagi kalau kita misalnya udah sering berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dari berbagai suku, agama, ras, dan juga golongan atau tingkat ekonominya, kita pasti sudah biasa mengenai perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, salah satu contohnya, dulu saya meneliti tahun 2021, saya ikut penelitian mengenai indeks kota toleran. Nah, di sana indeks kota toleran itu dipengaruhi oleh salah satunya ada demografi. Demografi itu kalau di kota tadi itu misalnya kotanya heterogen, secara berkesinambungan bahwasanya rentang skor toleransinya itu tinggi. Nah, berbeda halnya kalau kotanya itu tadi masyarakatnya homogen. Nah, karena masyarakatnya homogen, maka tingkat toleransinya di sana skornya cenderung rendah. Kenapa? Karena masyarakat di sana itu sudah cenderung, misalnya kebijakan pemerintah, kalau masyarakatnya itu homogen, maka kebijakannya pasti untuk kelompok mayoritas. Nah, kalau kelompoknya heterogen, masyarakatnya heterogen, nah pihak pemerintah itu pasti menimbang terlebih dahulu, mengkaji terlebih dahulu bagaimana kelompok-kelompok minoritas, kelompok mayoritas itu bisa saling hidup berdampingan. Nah, relasi mayoritas dan minoritas tadi itu menjadi salah satu problematika di masyarakat kita, di mana mayoritas itu biasanya mendapat dukungan dari pemerintah dan minoritas itu saling diabaikan oleh pemerintah, tetapi itu hanya beberapa saja contohnya. Nah, mayoritas di sini bukan hanya kelompok yang banyak, bukan hanya kelompok yang terlalu besar, tapi kalau kelompok mayoritas itu adalah kelompok yang memiliki power, kelompok yang memiliki kekuasaan. Walaupun kelompoknya kecil tapi dia punya power, itu kelompok mayoritas. Nah, kelompok minoritas itu adalah kelompok yang tidak memiliki power. Misalnya, kalau kelompok mayoritas tadi ada kelompok yang kuat, dia menguasai pemerintahan. Misalnya kelompok minoritas tadi itu kalau kelompoknya kecil tadi, dia menguasai kursi pemerintahan, maka dia jadi kelompok mayoritas. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan untuk mengaturnya, untuk mengatur kelompok mayoritas tadi yang banyak tadi. Jadi kelompok mayoritas dan minoritas atau relasi mayoritas dengan minoritas itu bukan berdasarkan kuantitasnya, jumlahnya bukan, tapi bagaimana dia mengatur masyarakatnya atau dia punya kekuatan untuk mengatur masyarakat. Nah, jadi hubungannya antara mayoritas dan minoritas tadi itu sangat berhubungan erat mengenai toleransi di masyarakat. Kalau kelompok mayoritas dan minoritas yang tadi tidak saling melindungi satu dengan yang lainnya, maka toleransinya juga berkurang. Nah, beda lagi dengan kota yang bisa saling berkesinambungan, saling mendampingi, saling melindungi antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Contohnya di Salatiga. Di kota Salatiga itu salah satu kota yang memiliki toleransi yang cukup tinggi. Kenapa? Karena di sana kelompoknya itu heterogen. Mayoritasnya ada, tetapi kelompok-kelompoknya tadi itu saling, bahkan tiap minggu atau tiap bulan itu ada yang namanya pertemuan antar pemuka agama, dan juga ada yang namanya festival keberagaman di alun-alun kotanya. Nah, itu menjadi salah satu bagaimana mereka bisa mengenalkan keberagaman di kotanya kepada anak-anak. Nah, kenapa kepada anak-anak itu penting? Karena ketika anak-anak itu sudah terbiasa melihat keberagaman di sana, anak-anak itu pasti akan tahu, wah, daerah kita tuh luar biasa sekali, banyak sekali keberagaman, gak hanya cuma satu orang, gak hanya ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, tapi luar biasa sekali, banyak sekali. Bahkan sukunya itu juga dari luar itu banyak. Nah, ketika anak-anak sudah dari kecil itu terbiasa melihat keberagaman, perbedaan, maka ketika mereka dewasa, mereka pasti akan lebih biasa. Dan pendewasaan tadi itu juga akan berpengaruh terhadap toleransi mereka. Jadi toleransi itu tidak bisa diciptakan tiba-tiba. Harus ada pembiasaan, harus ada pengetahuan sejak awal mereka.
Dan pembiasaan itu juga penting mengenai toleransi yang ada di masyarakat tadi. Jadi memang pembiasaan itu sangat penting dalam toleransi di masyarakat, seperti itu. Berarti emang kalau misalnya sekolah di sekolah yang heterogen juga lebih baik ya Pak ya? Nah, saya itu nggak mau berkomentar mengenai sekolah heterogen atau sekolah homogen, tapi kalau kita bersekolah di sekolah yang heterogen, memang kita bisa mengenal banyak teman dari sudut pandang atau dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi saya juga tidak menganggap bahwasanya sekolah yang homogen itu buruk, enggak seperti itu. Tergantung kita menyikapinya, kan juga kita belajar banyak hal baru nggak cuma di sekolah. Mungkin kita sekolah di sekolah yang homogen atau homogen, terus kita kan bisa belajar dari luar, misalnya kita kenalan dari sebuah organisasi remaja mungkin yang heterogen, itu kan nggak cuma sebatas sekolahnya sebenarnya. Ya, jadi kalau faktor eksternal tadi itu cuma sebagai faktor penambah semuanya, atau bagaimana orangnya itu tergantung dirinya masing-masing. Dia menganggap orang lain itu baik, dia menganggap orang lain itu buruk, tergantung dirinya masing-masing. Jadi toleransi mengenai faktor eksternal tadi, mengenai pemahaman tentang keberagaman itu cuma faktor tambahan. Yang paling inti dari bagaimana kita bisa menghargai orang lain itu dari diri masing-masing sebenarnya. Karena yang bisa ngontrol bagaimana kita bersikap, kita bertutur kata kan cuma kita saja. Gitu. Ya, tepat sekali seperti itu. Kalau menurut Pak Aziz, di lingkungan Pak Aziz nih, mungkin di lingkungan sekolah itu udah cukup toleransi belum sih Pak, dari anak-anaknya mungkin, atau dari guru-gurunya, atau mungkin teman-teman Pak Aziz deh gitu. Oke, kalau di lingkungan di sekolah kita itu sudah sangat toleransi sekali. Kenapa? Karena keagamaan nggak cuma ada agama Islam saja, tapi semua agama di sini itu difasilitasi. Kristen, Katolik, juga Hindu itu juga difasilitasi mengenai kegiatan keagamaan mereka. Itu dari kegiatan keagamaan. Nah, kemudian kalau dari toleransi yang lain, dari misalnya latar belakang ekonomi dan lain sebagainya, itu juga sudah termasuk cukup baik. Nah, anak-anak sudah belajar bagaimana mereka bisa menghargai teman-temannya yang berbeda latar belakang ekonominya dengan mereka. Itu juga sudah lumayan bagus sekali di sini. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman saya secara khusus, misalnya teman-teman kuliah, karena kita sudah dituntut untuk belajar bagaimana bertoleransi, karena kita fokusnya pada HAM dan lain sebagainya, ya mereka bisa memilah bagaimana guyonannya yang agar tidak menyinggung tentang syarat tadi, atau mengenai diskriminasi ras dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik Pak, terus ada pesan nggak nih Pak buat anak-anak yang mungkin belum bisa toleransi atau belum paham lah tentang apa pluralitas itu sendiri gitu? Kalau kepada anak, kalau kepada anak, kalian coba mengenal lebih dalam atau mengenal keluar dari budaya kalian, atau istilahnya keluar dari zona nyamannya lah. Keluar dari zona nyaman, bahwasanya Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak sama. Tuhan itu pasti menciptakan makhluk-makhluknya itu berbeda-beda. Kenapa? Agar kita bisa saling mengenal, bisa saling menyayangi, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kita manusia kan manusia. Jadi hormati teman kalian, hargai teman kalian. Misalnya kalau kalian tidak suka dengan teman kalian, pahami dulu kenapa kalian nggak suka. Karena manusia itu lebih mudah untuk diajarkan bagaimana mencintai daripada untuk membenci. Kita dilahirkan untuk mencintai, bukan untuk membenci. Seseorang yang membenci itu pasti belajar terlebih dahulu. Nah, kalau seseorang mencintai, ketika mereka lahir, mereka sudah pasti diajarkan bagaimana mencintai seseorang, bukan untuk membenci seseorang. Itu kodrat seorang manusia. Kodrat seorang manusia adalah mencintai. Nah, maka ketika seseorang itu membenci seseorang, dia harus belajar terlebih dahulu. Nah, maka sebelum dia belajar membenci, ajarkan bagaimana dia mencintai suatu hal yang baik terlebih dahulu. Jangan ajarkan seseorang untuk membenci. Ajarkanlah anak-anak didik kalian atau besok anak-anak kalian sendiri untuk mencintai orang lain. Seperti itu. Baik Pak, mungkin sekian saja dari saya. Kita terima kasih sudah mau ngomongin popularitas dari A sampai Z. Sama-sama. Dari yang positif-positifnya awal-awal tengah-tengah negatif. Terus positif lagi, karena pluralitas kan dua mata pisau. Nggak bisa kalau kita ngomongin positifnya nanti yang negatifnya nggak bisa jadiin pelajaran. Kalau kita ngomongin negatifnya nanti orang malah jadi dendam. Nah, jadi kita saling
seimbang lah bagaimana membahasnya seperti itu. Dan kita juga udah bahas gimana cara buat menghargai satu sama lain, bagaimana cara toleransi, bagaimana cara beradaptasi dengan perbedaan itu sendiri. Terima kasih ya Pak Aziz. Sama-sama Erli. Terima kasih.